Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalia, NIM 12021900013. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas IT 0202. Akan menjelaskan jawaban saya pada saat UAS Matematika Diskrit. Soal yang pertama. Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang yang dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita, jika di dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 2 orang wanita? Jawabannya diketahui 5 orang yang dipilih, pria 7 orang, wanita 5 orang, dan paling sedikit 2 wanita. Ini salah ya, 2 wanita. Kemungkinan 3 wanita, 2 pria. Banyak cara. 5 kombinasi 3, 7 kombinasi 2. 5 kombinasi 3 dikali 7 kombinasi 2. 5-nya dari wanita, 3-nya dari kemungkinan ini, 7-nya dari pria, dan 2-nya dari kemungkinan ini. Caranya adalah 5/3 kali 5 min 3 dikali 7/2 dikali 7 dikurangi 2 sama dengan 5/3 kali 2 dikali 7/2 kali 5. Hasilnya seperti ini, 5 dikali 4 dikali 3/3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 dikali 6 dikali 5/2 dikali 1 dikali 5. Dan ketemu hasilnya 20/2 dikali 42/2. Hasilnya adalah 10 dikali 21. Banyaknya cara adalah 210. Kita ke cara kedua. Kemungkinan kedua. 2 wanita, 3 pria. Banyaknya cara 5 kombinasi 2, 7 kombinasi 3. Seperti cara nomor 1 tadi. Dan ketemulah hasil 20/2 dikali 210/6. 10 dikali 35 sama dengan caranya yang menjadi jumlah. Ketemu hasilnya 350 cara. Kemungkinan yang ketiga. 4 wanita dan 1 pria. Banyaknya cara 5 kombinasi 4, 7 kombinasi 1. Seperti yang nomor sebelumnya. Lalu ketemulah 5 dikali 7. Dan jumlahnya adalah 35 cara. Lalu yang kemungkinan terakhir adalah 5 wanita dan 0 pria. Banyaknya cara 5 kombinasi 5, 7 kombinasi 0. 5/5 kali 5 min 5 kali 7/0 kali 7 min 0. Dan ketemunya adalah 1 dikali 1. Hasilnya 1 cara saja. Total semua cara adalah 350 ditambah 210 ditambah 35 ditambah 1. Maka ketemulah hasil 596 cara. Soal UAS Matematika Diskrit nomor 2, yaitu bangkitkan bilangan acak sebanyak 2 kali menggunakan LCG. Diketahui M sama dengan 16, A sama dengan 21, B sama dengan 3, X0 sama dengan 5. Dengan rumus Xn sama dengan AX N-1 plus B dikali mod M. Karena kita mencari bilangan acak sebanyak 2 kali, maka yang pertama kita cari adalah X1-nya. X1 sama dengan 21 yaitu A-nya, X-nya yaitu 5, dan B-nya yaitu 3. Jadi 21 dikali 5 ditambah 3 mod 16. 16 dari M-nya. Lalu kita kalikan dan tambahkan seperti biasa. 21 dikali 5 ditambah 3. Ketemu hasilnya 108. 108 dimodkan ke dalam 16. Dan hasilnya adalah sama dengan 12. Selanjutnya yaitu kita akan mencari X2-nya. Seperti yang di atas. Kita masukkan seperti biasa. 21 itu A-nya. Lalu ini kenapa kok 4? X-nya kenapa 4? Karena dia mencari X yang kedua, yaitu
Kan bilangan awalnya 5. Karena kita mencari yang kedua, maka 5 dikurangi 1. Hasilnya 4. Ditambah 3. Mod 16. 21 dikali 4 tambah 3 hasilnya 87. 87 mod 16 sama dengan 7. Selanjutnya nomor 3. Manakah di antara ketiga graf berikut yang merupakan pohon? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jawaban saya adalah gambar 1. Mengapa gambar 1? Karena gambar 1 merupakan pohon merentang. Pohon merentang itu sendiri dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf. Mengapa gambar 2 dan gambar 3 tidak termasuk pohon? Karena mereka berdua memiliki sirkuit, yang berarti bukan bagian dari pohon, karena pohon itu sendiri adalah graf yang tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. 4 pada soal UAS matematika diskrit, yaitu rute yang paling efektif dari F ke F lagi melewati seluruh koridor atau jalan. Saya memilih F, bobot yang paling kecil yang berdekatan dengan F. Maka rutenya F ke C, lalu ke H, lalu ke I, lalu ke C, lalu ke H, lalu ke G, lalu ke I, lalu ke C, lalu ke K, dan terakhir lalu ke F. Menurut saya ini rute yang paling efektif karena setiap jalannya hanya dilewati satu kali saja. Untuk yang terakhir nomor 5, saya tidak menulis soalnya karena saya lupa, jadi kita baca aja lewat HP ya. Untuk soal nomor 5 yang A adalah tentukan jumlah simpul, jumlah sisi, dan derajat untuk setiap simpulnya. Untuk pertanyaan kedua yaitu manakah graf yang isomorfik dengan graf K? Buktikan dengan matrik ketetanggaan. Baik, kita akan bahas nomor 1 dulu, yaitu yang A dulu, yaitu tentukan jumlah simpul, sisi, dan derajat untuk setiap simpulnya. Kita akan mulai dengan graf K. Jumlah simpulnya ada 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Derajatnya itu derajat 1, 3, 4, dan 5 itu sama, memiliki 1 derajat. Derajat 2 itu ada 4. Kita sekarang pindah ke graf yang R. Dia memiliki simpul 3 dan jumlah sisi 5. Derajat pada simpulnya itu, pada bagian ini dia memiliki 2 derajat simpul. Bagian ini dia memiliki 3 derajat simpul, dan bagian yang ini, yang serong ini memiliki 3 derajat simpul. Untuk graf yang X, dia memiliki simpul 1, sisi 1, dan derajat 4. Selanjutnya yaitu simpul M. Dia memiliki maksudnya graf M. Dia memiliki simpul 3, sisi 4. Kita ulangi lagi. Untuk graf M, dia memiliki simpul 3, sisi 4. Dan juga derajat pada setiap simpulnya itu mempunyai 2 derajat. Setiap simpulnya M ini mempunyai 2 derajat. Kita next pada graf yang berbentuk V. Simpulnya berjumlah 3, sisinya 4. Derajat pada setiap simpul, derajat pada masing-masing simpulnya mempunyai 2. Kita lanjut ke graf yang Z, yang berbentuk Z. Simpulnya ada 3, sisinya ada 4. Derajat pada setiap simpul mempunyai 2 derajat. Baik, kita bahas yang soal yang B ya. Itu soalnya tadi
Manakah graf yang isomorfik dengan graf K? Buktikan dengan matriks ketetanggaan. Baik. Isomorfik dengan K adalah X karena sama-sama mempunyai satu simpul 4 sisi. Ya, seperti yang saya gambarkan ini, mereka mempunyai satu simpul dan juga 4 sisi. Untuk matriks ketetanggaannya, oke. Untuk yang B, tadi kan soalnya manakah graf yang isomorfik dengan graf K, dan juga buktikan dengan matriks ketetanggaan. Jawaban saya adalah graf yang isomorfik dengan K, yaitu X. Kenapa? Karena dia memiliki simpul yang sama, derajat yang sama, dan juga ketetanggaan yang sama pula. Ketetanggaannya itu satu simpul saja. Masing-masingnya itu satu simpul. Lalu baik, kita akan memberi nomor untuk derajatnya kita samakan untuk graf K dan juga X di tengah-tengah, ya. Oke, untuk matriks ketetanggaannya kita beri nomor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Untuk jika bertetangga maka bernilai 1, dan jika tidak bertetangga maka bernilai 0. Kita buktikan dulu matriks ketetanggaannya. Jika bertetangga maka bernilai 1, jika tidak bertetangga maka bernilai 0. Oke, kita buktikan. 1 dengan 1 tidak bertetangga maka bernilai 0. 1 dengan 2 bertetangga maka bernilai 1. 1 dengan 3 tidak bertetangga maka bernilai 0. 1 dengan 4 tidak bertetangga maka bernilai 0. 1 dengan 5 tidak bertetangga maka bernilai 0. Lalu yang kedua, 2 dengan 1 bertetangga maka bernilai 1. 2 dengan 2 tidak bertetangga maka bernilai 0. 2 dengan 3 bertetangga maka bernilai 1. 2 dengan 4 bertetangga maka bernilai 1. 2 dengan 5 bertetangga maka bernilai 1. Selanjutnya yaitu 3 dengan 1 tidak bertetangga maka bernilai 0. 3 dengan 2 bertetangga maka bernilai 1. 3 dengan 3 tidak bertetangga maka bernilai 0. 3 dengan 4 tidak bertetangga maka bernilai 0. 3 dengan 5 tidak bertetangga maka bernilai 0. Yang nomor 4 dengan 1 tidak bertetangga maka bernilai 0. 4 dengan 2 bertetangga maka bernilai 1. 4 dengan 3 tidak bertetangga, sangat jauh malah, maka bernilai 0. 3 dengan 5 tidak bertetangga maka bernilai 0. Selanjutnya yaitu 4 dengan 1 tidak bertetangga maka bernilai 0. 4 dengan 2 bertetangga maka bernilai 1. 4 dengan 3 tidak maka bernilai 0. 4 dengan 4 tidak. 4 dengan 5 juga tidak. Lalu yang kelima, 5 dengan 1 tidak. 5 dengan 2 iya bertetangga maka bernilai 1. 5 dengan 3 tidak maka bernilai 0. 5 dengan 4 tidak maka bernilai 0. Dan juga 5 dengan 5 sendiri maka bernilai 0. Begitupun seterusnya, sama juga pada X. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa graf K dan juga graf X adalah isomorfik. Sekian dari penjelasan jawaban saya pada saat UAS Matematika Diskrit. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau salah tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Ibu Arlianti
karena sudah membimbing saya selama ini, entah itu untuk mata kuliah maupun dengan menjadi wali dosen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.